Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa untuk bertolabul ilmi, melakukan ibadah dalam bentuk mencari ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroler 2. Baik, pada kesempatan sebelumnya kita membahas tentang penerapan interface input keypad 3x4 pada timer 59 detik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengembangkannya dalam bentuk lain, yaitu dengan kita beri judul penerapan antarmuka perangkat input, ya, keypad 3x4 pada timer 59 menit 59 detik dengan instruksi shift register internal, ya. Jadi perbedaannya perbedaannya dengan materi sebelumnya, yaitu keypad 3x4 pada timer 59 menit 59 detik itu berada pada settingan, ya, pada penentuan nilai digitnya. Pada pertemuan sebelumnya, setiap digit bisa kita rubah sendiri-sendiri, ya, dengan memilih digit mana yang akan kita setting. Namun pada kesempatan kali ini kita akan hilangkan itu, namun kita dalam sekali settingan kita menyeting seluruhnya itu detik dan menit, di mana teknik ini menggunakan perintah instruksi shift register internal dari LD Micro. Jadi pemilihan digit mana yang akan kita setting kita hilangkan, ya, sehingga pada fungsi keypad bintang ini hanya dua, yaitu untuk off dan reset, ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya pada tombol keypad bintang ini 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk memilih digit mana yang akan kita setting, off dan reset, ya. Oke, namun pada kesempatan kali ini kita akan hilangkan pemilihan digitnya. Jadi kita akan setting langsung untuk detik dan menitnya, yaitu menggunakan instruksi shift register internal dari aplikasi LD Micro. Demonya seperti ini. Baik, ya, kita laksanakan, kita running. Oke, pada awal terlihat muncul nilai pada digit 1 dan digit 3, yaitu 00, ya. Oke, untuk men-settingnya kita langsung memberikan nilai maksimal 59, ya. Oke, 59. Contoh, kita akan men-setting 12 menit 12 detik. Maka kita langsung menekan tombol pada keypad nilai 1 2, kemudian 1 2, ya. Jadi muncul 12 ya, seperti itu. Nah, untuk mereset kita tekan tombol, ya, ini, ya. Karena kalau sudah 4 kali kita menekan tombol keypadnya maka dianggap sudah penuh. Jadi tidak bisa menambah lagi datanya. Nah, untuk merubah lagi kita tekan tombol bintang yang agak lama, ya, di atas setengah detik. Nah, maka akan kembali ke reset lagi. Kita rubah lagi, ya. Contohnya adalah 5 menit 50 detik, ya. Maka 5 menit karena dia adalah satuan dalam menit, maka ini ada note, dahului dengan 0 jika akan setting menit atau detik dalam bentuk satuan. Maka 5 detik kita tuliskan 0,5
5 ya. Kemudian 5 0 ya. Jadi 5 detik 5 menit 50 detik. Seperti itu. Nah, sistem ini akan mengkoreksi jika nilai menit itu kita masukkan melalui keypad lebih dari 59, maka dia akan mengkoreksi ya, akan mengoreksinya dari awal lagi. Kita coba kita reset ya. Kemudian coba kita masukkan 12 ya. Kemudian 60 atau 62, maka ketika kita menekan 6 dan 2 ya, maka sistem akan mereset ya, 62-nya akan terhapus, kemudian 12-nya tetap muncul ya, seperti itu. Dia akan mengfilter jika setelah kita menekan 2 ya, 2 kali inputan ternyata setelah terhitung kita konversi ke dalam bentuk puluhan ternyata lebih dari 59, maka sistem akan delete masukan tadi, dikembalikan ke masukan sebelumnya. Seperti itu ya. Coba kita reset lagi. Kita coba masukkan 81, maka 81-nya tidak akan terpakai, terhapus ya. Oke, seperti itu. Kita coba 20 12 ya. Oke. Kemudian kita tekan on menggunakan tombol pagar ya. Oke. Dia akan menghitung mundur. Kemudian kalau pause tekan pagar lagi. Kalau mau selesai tekan bintang, maka kembali ke nilai awal. Untuk mereset tekan lagi bintangnya ya, seperti itu. Nah, demikian untuk demonya. Kita lanjut ke penjelasan dari apa sih shift register ya. Oke, kembali ke materi. Nah, yang akan kita pakai adalah shift register. Nah, kita lihat di sini. Instruksi shift register adalah sebuah instruksi yang berfungsi untuk menggeser nilai dari suatu register atau variabel ke register atau variabel berikutnya secara bergantian ya. Kemudian jenis shift register internal yang digunakan pada LDMICO adalah berjenis SISO ya, single in single out. Artinya data persatuan masuk kemudian keluar dari variabelnya persatu ya. Yaitu data masuk dan keluar secara satuan. Data yang masuk pertama akan keluar atau dikeluarkan dari nilai variabel terakhir pertama pula ya. Nah, di sini adalah simulasinya pada gambar 2 ya. Gambar 2 di sini Anda lihat data yang masuk pada siklus pertama kita masukin 1, maka 1 tersebut itu masuk ke register 0 dan langsung digeser ke reg 1, artinya dikopikan ke reg 1. Jadi reg 0 dan variabel reg 0 dan reg 1 sama dengan sama ya, 1 1. Oke, kemudian jika kita masukin lagi ke reg 0 nilai 2 ya, maka satunya ini akan pindah ke reg 2. Nah, Anda lihat 2, maka reg 0 dan reg 1 nilainya 2. Yang satunya tadi yang berada di reg 1 akan pindah ke reg 2 ya, dan nilai yang keluar adalah 0 karena akhirnya 0. Oke ya. Oke, kemudian pada siklus yang selanjutnya kita masukin data 3 ke reg 0 misalnya, maka nilai variabel reg 0 dan reg 1 nilainya 3, sementara 2-nya geser ke variabel reg 2 dan nilai 1 pada reg 2 yang sebelumnya akan dikeluarkan. Nah, ini ya, awalnya 1 dikeluarkan, 1 itu yang dimaksud dengan SISO ya. Oke, yang awal masuk, awal keluar, dan seterusnya seperti itu. Nah, nanti pada aplikasi yang kita gunakan ya, yang akan kita rancang tadi akan kita buat menggunakan register mulai di register 0 ya. Register 1, karena register 0 hanya untuk men-trigger untuk masuk ke suatu variabel shift register. Oke ya. Oke.
Sementara shift register aslinya ada di register 1 dan register 2 dan seterusnya, ya. Oke. Nah, pada gambar 3 ini adalah aplikasi pada LD Micro yang sederhana jika kita akan menerjemahkan apa namanya sesuai dengan hasil tabel gambar 2 ini. Aplikasinya adalah sesuai pada program pada gambar 3 di LD Micro seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Oke ya. Oke, Anda lihat di sini. Awal. Oke. Sementara Anda lihat reg 0, reg 1 dan reg 2 nilainya 0 ya. Oke. Sementara C1 nilainya adalah 0. Oke, sekarang kita akan coba, kita akan menekan tombol X1. Nanti menyebabkan C1 bernilai 1 karena CTC dia akan dari 0 bertambah 1 ya. Oke. Setelah C1 naik jadi 1, kemudian kita akan isikan ke reg 0 menggunakan move ya, instruksi move. Reg 0 kita isikan nilainya C1. Ya, Anda lihat nanti C1 sama C1 sama dengan 1, kemudian nilai C1 dikopikan ke reg 0. Nah, sekaligus nanti reg 0 ya akan menggeserkan ke reg 1. Kita lihat. Ya, kita tekan ini ya. Oke. Anda lihat ya, 1, ini juga 1. Anda lihat ya. Yang data yang akan kita masukkan 1 yaitu C1. C1 sama dengan 1 ya, tadi nilai C1 masukkan ke reg 0. Maka sekaligus dipindah ke reg 1. Oke. Kita coba tekan lagi X1, maka C1 sama dengan 2. Nah, nilai dari C1 yang nilainya 2 tersebut akan dikopikan ke reg 0. Nanti reg 0 sama dengan 2 dan reg 1 sama dengan 2. Kita coba. Oke, Anda lihat ya. Reg 0 sama dengan 2 yaitu sama dengan C1, sekaligus digeser dikopikan ke reg 1. Sementara yang tadi nilai yang ada di reg 1 yaitu 1 digeser ke reg 2. Sama ya, persis seperti ini. Lanjut, tekan lagi ya, 3 3 2. 3 3 2. Oke ya, nilai satunya mana? Sudah hilang, keluar dari reg 2, dia tekan ya. Tekan lagi. Jadi 4 4 3. Anda lihat 4 4 3. Tekan lagi. Ya, 5 5 4. Tekan lagi misalnya 6 6 5. 4-nya sudah keluar. Seperti itu penggunaannya. Nah, nanti nilai pergeseran tadi yang akan kita pakai adalah mulai di variabel yang shift register yang kedua, 3 dan seterusnya. Oke, ya, seperti itu. Saya kira mahasiswa dapat memahami. Baik. Untuk mencobanya nanti mahasiswa bisa meniru membuat LD mikronya seperti ini, ya, untuk lebih memahami dari shift register. Baik. Oke. Nah, ini ya. Oke, Anda lihat. Oke, nah program lengkapnya adalah seperti ini. Oke ya, program lengkapnya adalah seperti ini. Hampir sama dengan aplikasi sebelumnya yang kita bahas pada pertemuan mata kuliah sebelumnya. Namun bedanya ada di sini dia, ya. Ada mulai di sini, di rung 7. Ya, di rung 7 di sini mulai ya. Jika KP ditekan dan nilai KP-nya itu lebih kecil dari 9, sementara data yang dimasukkan lebih kecil dari 4, ya, maka variabel dataku itu akan kita naikkan nilainya, yaitu variabel dataku plus 1, ya. Oke. Kemudian nilai dari KP tersebut kita kopikan ke C data 0, di mana suatu variabel yang depannya adalah C data itu merupakan shift register di sini, ya. Oke, shift register. Nah, untuk membuat shift register seperti ini, di mana namanya adalah C data 0 sampai 4, maka caranya adalah seperti ini, ya.
sebagai output, kemudian kita pilih instruksi, kita pilih insert shift register. Nah, kemudian kita double klik. Nah, namanya kita dahului dengan C data. Kemudian stage-nya berapa, jumlah variabel yang akan kita gunakan sebagai shift register berapa? Mulai dari 0. Misalnya kita butuh 4 ya. Butuh 4. Jadi C0, C1, C data 0, C data 1, C data 2, C data 3, C data 4, berarti ada 5 ya. Stage-nya 5 mulai dari 0. Anda lihat di sini. Ya. Nah, sama ya. C data, oke, sama ya. Sama dengan ini ya. Oke, kita hapus kembali. Oke. Nah, nilai tadi akan dimasukkan ke C data 0, di mana nanti nilai dari yang sudah berada di C data 0 akan di-copy ke C data 1 otomatis, karena sesuai dengan teori tadi yang kita jelaskan. Oke ya. Kemudian di sini dilanjutkan dengan merubah ya, memasukkan nilai dari C data 1 ke data 1, C data 2 ke data 2, C data 3 dipindah ke data 3 ya, dikopikan ya, data 4 ya. Oke, nah sekaligus mengkonversi detik dan menit ya. Jadi dua variabel ya, yaitu data ya, data 1 dan data 2 ya, kita jadikan detik. Kemudian data 3 dan data 4 kita konversi ke menit. Nah, rumusnya adalah variabel detik 10 ya, itu sama dengan atau merupakan hasil dari data 2 dikali 10. Nah, kemudian detik, nah, merupakan penambahan dari nilai detik 10 ditambah data 1. Maka jadi nilai detik puluhan ya. Kalaupun nanti hasilnya satuan ya tetap satuan, namun kita akan mengkonversi dua data yang berbeda kita jadikan satu. Nah, ini ya, jadi ini perkalian dengan 10, masukkan ke detik 10, kemudian detik, nilai dari detik 10 tadi ditambah dengan data 1. Begitu juga untuk menit. Jadi kita buat variabel dulu menit 10 merupakan nilai data 4 dikali 10, kemudian menit sama dengan menit 10 tadi sebelumnya ini ya, ditambah dengan data 3. Maka setiap kali keypad ditekan dan nilainya adalah lebih kecil atau sama dengan 9 dan data lebih kecil dari 4, maka akan membentuk suatu nilai detik dan menit ya. Dan data-data tadi yang kita masukkan, inputkan melalui keypad akan masuk ke shift register, yaitu di C data 1, 2, 3, dan 4 yang nanti membentuk menit dan detik ya, seperti itu. Yang lain ke bawah hampir sama. Nanti mahasiswa sekalian bisa membuatnya dengan merujuk pada PDF yang telah di-share pada Sinau linknya ya. Oke. Jadi yang terpenting adalah di sini. Oke ya. Oke. Nah, yang mengfilter ya, jika nilai itu lebih kecil atau lebih besar dari 59 ya, kita lihat. Nah, di sini ya. Oke. Di sini 2 kali ya. Nah, di sini dia. Ya, jika data ke itu sama dengan 2 dan detik atau menit lebih dari 59 ya, maka data ke sama dengan 0 ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian kita akan pindah dulu, prosesnya akan kebalikan, yaitu yang ada di data nilai data C data keempat atau shift register yang terakhir diganti 0 ya. Ini nilai atau C data ketiga itu nilainya data 4
itu digeser balik ya maksudnya. Oke, sehingga membentuk akan mengambil kembali nilai dua nilai sebelumnya yang kurang dari atau lebih kecil atau sama dengan dari 59. Ini kenapa 2 kali ya di sini ya. Oke, ini. Nah, ini C data 4 tidak dibuat 0 lagi karena sebelumnya sudah 0 ya. Ini proses mengembalikan kembali ya, mengembalikan nilai sebelumnya ya. Oke, hanya itu aja ya. Oke. Jadi pada 7 dan 8 ya, seperti itu. Oke. Baik ya, kita coba ulangi lagi simulasinya. Kita jalankan. Oke, ketika 00 ya dan timer tidak menyala, maka bisa disetting nilainya. Oke. Kita akan setting misalnya 5 detik, maka kita masukkan 05 ya. 00 pada menit nggak usah ya, karena tidak perlu, atau langsung nggak masalah. Kita akan coba on, bisa nggak? Bisa ya. Jadi nilai menit jika 00 tidak perlu diberikan nilainya kalau sebelumnya sudah 00 ya. Oke, kita coba lagi misalnya langsung ke 50 ya, 05 bisa nggak? Ini nggak bisa nih ya, karena nilai sebelumnya, jadi harus di reset terlebih dulu ya. Oke, bisa ya, ini mohon maaf, ini bisa. Oke, kita di reset, kemudian kita masukkan lagi misalnya 12. Nggak bisa ya, karena nilai dari data ke sudah 4, jadi mau nggak mau harus di reset terlebih dahulu. Oke ya, baru berikan nilai 50 misalnya, kemudian 25, 50 menit 25 detik ya. On, akan hitung mundur, kemudian kalau tekan lagi pause, kalau bintang sementara lagi pause ya misalnya, maka off dan kembalikan nilai awal. Untuk memberikan nilai berikutnya yang baru kita tekan reset terlebih dahulu. Oke, sudah 00 baru masukkan nilainya. Jadi tidak perlu memilih digit mana yang akan kita rubah nilainya, tinggal menekan tombol-tombolnya 4 kali ya. Oke, seperti itu. Demikian penjelasan dari mata kuliah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dapat memahami dan dapat mempraktekannya di laptop mahasiswa masing-masing sesuai dengan PDF yang sudah di-share pada Sinau berupa link ya. Oke, seperti ini ya. Dari saya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.